aku Kak, tahu mulai dari mana Kak belajar bahasa Inggris? Nah, itulah yang paling banyak aku dapat komen ya di video yang ini. Masya Allah, makasih banyak antusiasnya ya, sampai 300 komen. Jadi, aku mau kasih tahu ya, kalau kalian nggak tahu kalian mulai dari mana, kalian ikuti lagi tips aku yang ini. Gak usah takut kalian ya, tipsnya cuma 1 biji aja, cuma semacam aja. Maka simak baik-baik. Yang pertama kalian lakukan dan yang paling utama hanyalah pergi ke toko buku, kalian belilah kamus bergambar anak-anak ya. Yang aku yakin kamus itu udah mulai nggak laku lagi di pasaran. Jadi buku itu kalian beli ya, kamus besar, dia ada gambarnya, bahkan kadang-kadang tuh 3 bahasa, Inggris, Arab, Indonesia, gitu-gitulah. Pokoknya kalian carilah yang cantik-cantik, yang ada gambarnya, yang ada warnanya. Kenapa aku suruh beli kalian kamus kayak gitu? Karena kan kamus itu kan kamus kosakata dasar, yang mana kita itu memang harus bekali diri kita dengan yang dasar-dasar dulu. Saya tuh pala ya dengan orang yang kalau kita suruh belajar bahasa dari dasar tuh dia sok-sokan. Misalnya kayak gini kan, yuk kita hari ini belajar nama-nama buah yuk. Yang di otak dia tuh apa kalian? Alah, paling apple, banana, grape. Kayak pikir nama-nama buah cuman apple, banana, grape, pineapple, watermelon ya. Kalau aku tanya misalnya ya, delima apa? Buah sao apa? Itu masih yang muda-muda, buah nangka, buah salak. Intinya buah tuh banyak kali yang kadang-kadang kan apa ya bahasa Inggrisnya kayak gitu. Maka kita mulai dari yang dasar-dasar. Jadi jangan pernah kita itu menyepelekan pelajaran. Nggak usah takut juga kalau dikira tuh pelajaran ke anak-anak. Nggak apa-apa, biarin aja, cuekin aja. Kayak gitu juga perkara nama-nama sayuran ya, kita belajar yuk, belajar nama sayuran yuk. Alah, paling bayam, spinach ya, alah itu aja yang dia tahu gara-gara film Popeye. Ditambah lagi dengan potato sama carrot ya, yang mana dia pun kadang bingung itu buah apa sayur ya. Jadi ini saya kasih cerita sedikit ya. Yang namanya belajar itu memang kita harus dari dasar, apalagi yang namanya kita belajar bahasa orang, bahasa asing ya. Saya akan cerita pengalaman saya di India. Waktu itu saya ke pasar belanja sayur-sayuran kayak biasalah. Saya tuh harus mulai tahu apa bahasa Indianya bawang, bahasa Indianya cabe, bahasa Indianya kentang. Jadi memang yang dasar-dasar tuh kita harus tahu sehingga waktu kita belanja enak. Contohnya kayak gini. Uncle, alu kitna 2 kg? Paman, berapa kentang 2 kilo? Oke, udah masuk ya. Apa tadi masuk? Alu. Alu adalah kentang. Terus misalnya kita mau bilang lagi, मैं प्याज 1 kg चाहिए. Saya mau bawang merah 1 kilo. Jadi yang namanya konsep belajar bahasa itu kayak saya bilang, semuanya sama saja. Perbanyak kosakata, mau bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Zimbabwe lah, suka-suka. Yang penting kosakata diperbanyak. Saya akan ceritakan 2 pengalaman saya mengajar, yang mana contoh yang kedua mungkin kalian akan kaget karena salah satu murid saya ini sudah menjadi selebriti TikTok. Akan ku spill di akhir video, sabar ya. Jurus ini saya dapat bukan karena saya sok pintar, tapi karena memang dari pengalaman. Pengalaman lah memang guru yang terbaik. Saya akan cerita lagi. Jadi saya tuh suka cerita sesuai pengalaman, jadi bukan hoax ya. Dan juga berdasarkan pengalaman pribadi kita tahu kalau ini memang efektif. Nah, waktu tahun 2008, umur saya sekitar 17 tahun, 18 tahun lah, masih baru-baru masuk kuliah. Itu banyak anak-anak kecil di sekitar rumah saya yang tiba-tiba datangin saya. Ini foto mereka, alhamdulillah saya masih punya fotonya. Bayangkan ini tahun 2008, bahkan satu orang ini yang sampai sekarang masih akrab sekali dengan saya. Nomor-nomor WA-nya ada. Dia sudah tamat kuliah politeknik malah. Jadi ini adalah murid-muridku dulu ya, anak-anak tetangga sekitar rumah. Nah, mereka itu bilang kayak gini, tiba-tiba nih kan saya lagi duduk depan rumah. Kak Anggi, kami udah bilang dengan mama lah, kami mau belajar sama Kak Anggi bahasa Inggris malam, boleh? Terus dia bilang gini, Ki kok udah bilang sama mama kalian pula, mau belajar dengan aku? Aku aja kalian belum bilang. Iya Kak Anggi, mama kami kasih belajar. Iya, tapi kalian belum bilang sama aku, kalian udah luar bilang sama mama kalian. Iya Kak Anggi, kami mulai belajar ya, boleh ya? Kayak gitu dah, satu macam. Saya belum jawab lah kan, apa pula bocah-bocah di dalam hati kan. Terus datanglah mama satu orang, namanya Bu Nur, mama Jenny kan. Dia bilang gini, Anggi, Jenny belajar lah sama Anggi malam, boleh? Suka kali dia nengok Anggi bahasa Inggris. Bilang gitu, oh rupanya karena saya kok duduk-duduk mana anak suka saya tes-tes orang ini. Coba bilang bahasa Inggrisnya merah, putih gitu-gitu. Jadi mereka rupanya suka. Dibilang mama Jenny, dah mama yang ngomong kan, gak enak kita kan. Jadi saya bilang gini, iya Bu boleh, malam nanti habis-habis maghrib datanglah ke rumah. Nah datanglah anak-anak nih kan, semangat kali udah bawa buku. Lama mereka belajar dengan saya, ada hampir 1 tahun. Jadi setelah saya hitung-hitung, hampir setahun mereka belajar dengan saya itu mungkin 1.500 kosakata ada. Karena setiap malam mereka tuh belajarnya cuma kata terus.
baru nanti saya selip-selip dengan kalimat. Ternyata kalau kosakata kita ada banyak, bisa jawab soal. Oke ya, nih ceritanya. Jadi karena mereka tuh udah saya kasih pelajaran tentang benda-benda di sekolah, dan saya udah kasih pelajaran tentang nama-nama warna. Terus iseng-iseng lah saya ngomong gini, Ari, what is the color of Indonesian flag? Dijawab sama dia, red and white. Saya tuh kayak takjub, ya Allah. Yang pertama, mereka udah ngerti saya bilang apa. Yang kedua, mereka bisa jawab. Padahal mereka belum lancar bicara. Itulah karena kosakata dia udah banyak. Dan saya paling senang mengajarkan kosakata pengucapan yang betul ya. Jangan nanti jari tangan ini paling sering orang bilang itu finger, padahal finger. Jadi cara paling efektif belajar adalah mengajar. Nah, kalau kalian bukan guru, maka jadilah pengajar untuk diri sendiri. Kedua, ini saya mengajar di salah satu lembaga kursus bahasa Inggris yang ada di Kota Lok Semawe, namanya Primagama English. Tapi sekarang udah nggak ada lagi di sana. Saya nggak tahu masih ada atau nggak di seluruh Indonesia karena itu cabang franchise. Nah, ini adalah murid-murid saya. Alhamdulillah juga saya masih punya fotonya. Jadi waktu itu mereka tuh dekat banget sama saya, bahkan sampai sekarang juga masih dekat. Padahal itu kok dipikir-pikir kan udah tahun 2010 itu. Jadi udah berapa tahun? Tahun 2010 kan? Udah 14 tahun yang lalu ya Allah. Udah tua kan aku. Coba kalian tebak, ini siapa? Inilah dia yang namanya Atika Fitriani yang saat ini sudah menjadi konten kreator sukses di TikTok. Jadi saya tuh bangga ya, karena saya merasa adalah kesuksesan seorang guru adalah ketika muridnya jauh lebih sukses daripada dia. Bagi kalian yang benar-benar emang serius mau belajar, coba kalian pergi ke toko buku, kalian beli buku itu, kemudian kalian buat video. Jangan lupa kalian tag ke akun saya. Kalian tinggal bilang gini, Kak Anggi, saya udah beli loh kamusnya, doain ya Kak, kami akan start mulai belajar. Belajarlah dari hal-hal dasar. Nanti ada anggota-anggota tubuh, toh bahwasanya di bagian kepala saja banyak sekali bahasa Inggrisnya. Kita start dari paling atas. Kepala, rambut, kening, alis, pelipis, kelopak mata, bulu mata, bola mata. Udah berapa tuh? Mata, hidung, lubang hidung, pipi, bibir, mulut, gigi, gusi, lidah, dagu. Udah berapa kosakata? Oke ya, semangat belajarnya, karena belajar itu dari ayunan sampai liang lahat. Assalamualaikum.